mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Bisakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Apakah zakon kabinet, apakah hanya sekedar mengakomodir, enggak lah ya. Kami perlu sampaikan ke partai-partai politik modern ya, serta pemilu kemarin ya, semuanya memiliki banyak sekali kader-kader yang berkualitas dan berintegritas. Maka jangan uji coba seperti memberikan satu kementerian tertentu uji coba dengan orang-orang yang kelihatannya secara kamuflase oke, secara popularitas jangan itu yang dilakukan. Betul-betul ekspertisnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Selamat malam. Prabowo Subianto disebut-sebut sudah mengantongi sejumlah nama yang bakal menjadi menteri di kabinetnya nanti. Prabowo mewacanakan akan menempatkan para ahli dalam kabinetnya yang disebut sebagai kabinet second. Kabinet yang berisikan orang-orang yang ahli dan memiliki kompetensi tinggi. Namun wacana kabinet second Prabowo Gibran ini diragukan sebagian kalangan. Pasalnya, alih-alih merampingkan, Prabowo justru dikabarkan bakal menambah nomenklatur dan jumlah kementerian. Penambahan jumlah kementerian pasti berimplikasi pada bertambahnya orang dan panjangnya birokrasi. Kuat dugaan ini dilakukan guna mengakomodasi partai-partai anggota koalisi. Dengan kondisi ini, mungkinkah second kabinet Prabowo bakal terrealisasi atau hanya ilusi? Inilah Satu Meja The Forum, Kabinet Prabowo Gibran, kompetensi atau akomodasi? Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, mulai ramai beredar spekulasi dan nama-nama yang akan mengisi posisi menteri. Koalisi Prabowo Gibran disebut-sebut sudah menyiapkan sejumlah nama dan di kementerian apa saja yang akan membantunya dalam pemerintahan 5 tahun mendatang. Prabowo bahkan disebut-sebut akan lebih banyak memilih tokoh profesional dalam kabinetnya atau juga disebut dengan kabinet zakon. Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zakon kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik. Namun, koalisi super gemuk yang mendukung Prabowo Gibran membuat harapan terbentuknya kabinet zakon terasa sebatas angan. Pasalnya dengan komposisi Kim Plus yang ramai saat ini, komposisi menteri asal partai juga akan menjadi pertimbangan utama. Semua parpol pendukung bisa dipastikan mengedepankan kepentingan partainya dan berharap mendapatkan jatah kursi menteri. Masuknya kalau 5 menteri ke depan karena nanti jumlah menteri akan bertambah dari 3-4 menjadi 4. Kabinet itu diisi oleh kalangan profesional, baik dari akademisi, teknokrat, ya, dan juga politisi-politisi yang memang backgroundnya profesional. Dengan koalisi gemuk, komposisi kepartaian akan menjadi pertimbangan utama. Konsep kabinet zakon menjadi dilema.
penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang hanya semata untuk mengakomodasi kepentingan politik, bukan dalam rangka menambah profesional dalam kabinet. Kalau saya sih melihatnya ya, kabinet Prabowo Gibran akan sedikit gemuk ya, akan mengakomodasi banyak kepentingan, baik dari partai politik ya, tentu tim sukses Pak Prabowo, lalu juga tentu kalangan ahli atau kalangan profesional. Ya, kombinasi mix ya, orang partai lalu tim sukses, ahli atau profesional, itu akan mengisi warna-warni kabinet Prabowo Gibran. Konsep Kabinet Zakon bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Kabinet Zakon muncul dalam masa awal pemerintahan setelah kemerdekaan dan diusulkan sebagai solusi atas kegagalan kabinet sebelumnya akibat adanya tekanan atau perselisihan politik dan kepentingan partai. Kini, akankah mimpi Kabinet Zakon Prabowo Gibran bisa terlaksana, bukan hanya bagi-bagi jatah semata? Kabinet Prabowo Gibran, kompetensi atau akomodasi adalah tema satu meja di forum malam ini. Telah hadir di studio politisi Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra. Malam, Bang Hersaki. Malam. Kemudian ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Malam, Bang Dhanil. Malam. Putri Komarudin, Waksekjen Partai Golkar. Malam, Mbak Putri. Lalu Dedi Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Dedi. Dan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat malam, Arya. Mas Budi. Saya mulai dari Bung Dhanil dulu. Dalam bayangan Pak Prabowo, zakon kabinet itu apa sih sebetulnya? Zakon kabinet tentu tidak bisa diduplikasi 100% dalam konteks historis ya. Okay. Artinya tidak berasal dari partai dan sebagainya. Yang diambil adalah tentu adalah profesionalisme dan skillfulnya. Jadi Pak Prabowo tentu ingin mendorong bagaimana kabinet beliau 5 tahun ke depan itu diisi oleh orang-orang yang profesional. Terlepas baik dari partai maupun non-partai. Terlepas dari asalnya dari partai politik maupun non-partai. Karena Pak Prabowo berkeyakinan di partai politik juga sangat banyak orang-orang yang sangat ahli di berbagai bidang, pun demikian dengan unsur kelompok masyarakat lainnya. Nah, tapi yang paling penting adalah mereka adalah ahli. Selain itu memang ada syarat lain, misalnya yang sering disampaikan Pak Prabowo itu adalah terkait dengan integritas. Integritas ini bagian yang sangat penting dan jadi catatan penting. Belakangan hampir di semua agenda-agenda besar dalam pidato Pak Prabowo selalu menyelipkan kata-kata anti korupsi. Dan ini sebagai bentuk komitmen yang ingin beliau sampaikan kepada publik bahwasannya agenda anti korupsi itu sangat penting. Gimana bagi Pak Prabowo akan menguji integritas anti korupsi nanti terhadap calon-calon menterinya? Proses seleksi yang sedang dan akan terus dilakukan sampai dengan final penunjukan anggota kabinet akan dilakukan melalui langsung oleh Pak Prabowo dan tim kecil yang beliau bentuk. Itu sangat hati-hati terkait melihat rekam jejak atau track record masing-masing calon. Selain integritas tentu kompetensi tadi di awal, kemudian ketiga itu loyalitas, Mas Budiman. Loyalitas ini penting karena Pak Prabowo ingin memastikan ketika masuk dalam tim kerja kabinet Pak Prabowo, beliau ingin memastikan seluruh anggota kabinet itu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas mereka, terhadap presiden tentunya, tidak ada double standar, tidak ada dua kepala gitu. Ya, dua kepala dan sebagainya, tidak hanya ada satu kapten kapal di kapal yang bernama kabinet ini nanti, dan kita ingin memastikan, beliau ingin memastikan tentu semuanya punya komitmen tinggi terhadap agenda pembangunan. Kalau kita lihat historis ya, zakon kabinet kan dikenal pada era Soekarno dulu, menggunakan zakon kabinet ketika demokrasinya morat-marit, kondisinya morat-marit. Apakah kemudian dimunculkan kembali zakon kabinet karena memang kondisi sekarang seperti itu atau gimana? Bukan, konteksnya kan ketiga itu ada ketidakpercayaan terhadap partai politik. Kemudian zakon kabinet yang dibentuk Bung Karno pun tidak lama karena parlementer kan, mulai dari Pak Natsir, Wilopo,
pun demikian dengan Pak Juanda, itu rata-rata tidak lama. Nah, yang ingin dikutip Pak Prabowo dari semangat Bung Karno itu adalah profesionalisme itu. Nah, artinya Pak Prabowo ingin menempatkan profesionalisme, keahlian itu sebagai tuan dari kerja-kerja kabinet beliau nanti. Jadi kita harus mengembalikan penghormatan terhadap keahlian, penghormatan terhadap kompetensi, itu menjadi bagian yang utama dalam kerja-kerja kabinet ke depan. Oke, kita coba dengar terlebih dahulu pidato dari Prabowo Subianto ya, yang bisa diputar. Jadi di depan ada Presiden Jokowi, di situ juga mengatakan bahwa Pak, maaf, karena Bapak milih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka akan menjadi kabinet dari Pak Prabowo. Kita dengar dulu bagaimana ucapan Pak Prabowo persisnya. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Oke, Mbak Putri, jadi kalau dilihat dari pidato Pak Prabowo tadi, bagian dari kabinet Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Pak Prabowo. Itu juga format dari Zakon sebenarnya. Ya, saya bisa bicara dari perspektifnya Partai Golkar misalnya. Kader-kader kami kan memang banyak juga yang latar belakangnya profesional, baik itu mereka pengusaha, akademisi atau mempunyai keahlian di bidang tersebut. Jadi kalau Pak Prabowo bilang orang-orang hebat yang mengisi kabinet Pak Jokowi hari ini itu akan beliau boyong juga ke kabinetnya, kami merasa sangat tersanjung tentunya dan berharap kalau tentu itu adalah kader-kader kami yang sekarang memang sudah ditempatkan di kabinetnya Pak Jokowi hari ini. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang Golkar ada 5 menteri, dan 1 wakil menteri, kita punya Menko, dan tentunya ada Kementerian Perindustrian, SDM, sekarang dijabat Pak Bahlil, Ketua Umum kami, Menpora, dan juga ada Wamendak, dan itu kita lihat mereka memang orang-orang yang mempunyai latar belakang dan harapannya mereka masuk semua dalam kabinetnya Pak Prabowo di situ. Ya, dan tentu mereka selama ini alhamdulillah sudah performanya sudah baik. Dan mendapatkan testimoni yang positif juga dari Pak Jokowi, dan tentu harapannya itu bisa menjadi benchmark nanti pada saat beliau-beliau ini tentunya berdiskusi kembali dengan Pak Prabowo terkait dengan masa depan, terkait dengan penempatannya. Oke, Bung Hersaki, kalau dibandingkan dengan kabinetnya Pak SBY dan tadi Pak Prabowo di depan Pak Jokowi mengatakan kabinetnya Pak Jokowi oke dan akan gabung, apakah Zakon kabinet yang dibayangkan oleh Demokrat sebenarnya seperti apa sih? Ya, begini. Ada kata Zakon kabinet ini muncul karena ada keinginan bahwa kebijakan yang diambil ini nantinya akan benar-benar efektif, itu satu. Yang kedua, memberikan manfaat yang berdampak kepada masyarakat. Itu yang kami tangkap terkait dengan muaranya. Jadi berbicara mengenai Zakon kabinet itu intinya di situ. Karena bagaimanapun Pak Prabowo ini kan punya mimpi, punya gagasan besar yang ingin dalam 5 tahun bisa dilaksanakan dan diwujudkan. Nah, untuk bisa mewujudkan itu tentu diperlukan orang-orang yang punya kompetensi, tentu disampaikan oleh Bang Daniel tadi, punya integritas dan juga punya loyalitas. Nah, kami melihatnya seperti itu. Lalu apakah kaitannya dengan orang partai atau bukan? Kalau kami melihatnya ada perbedaan ya. Ada perbedaan ketika bicara Zakon kabinet sebagai konsep di era dulu, bahwa itu sepenuhnya terjadi di kabinet parlementer. Hari ini kita presidensial. Satu. Yang kedua, kita masih ingat juga hari ini kalau bicara mengenai Zakon kabinet, setahu kami itu biasa terlepas dari ideologi. Nah, intinya takutnya kalau kabinetnya partai A, dia cenderung ke partai A misalnya kesetiaannya. Tapi hari ini Demokrat memastikan, Mas Ahaye Ketua Umum kami juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, siapapun yang nanti akan diusulkan oleh Demokrat, yang kemudian dipilih oleh Pak Prabowo, itu kesetiaan utama dan terutamanya adalah untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara. Yang kedua adalah kita akan mendukung penuh kabinet Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan. Apapun kebijakannya kita amankan. Karena bagaimanapun Demokrat merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo kemarin di Pilpres. Dan sesuai komitmen awal, kita akan kawal terus selama 5 tahun. Dimanapun posisi, dimanapun tanggung jawab yang akan diberikan kepada kader-kader kami. Oke, baik. Bung Deddy, kalau soal Zakon, apakah kabinet Presiden Jokowi dengan Ma'ruf Amin sekarang termasuk yang Zakon, semi Zakon, atau gimana? Itu kayaknya kabinet sakarepmu. Sakarepmu itu gimana? Iya kan mau-maunya presiden kan, karena memang prerogatifnya. Tapi kan kita kembali ke sejarah dulu lah. Zakon kabinet itu dari mana sih asalnya? Kan tadi sudah disebutkan, zaman tahun 57 sampai 59 itu ada kabinet Juanda. Karena sebelumnya kabinet Ali Sostroamidjojo itu
mundur, bubar. Sebelum-sebelumnya itu pada jatuh bangun. Kenapa? Karena situasi parlemen pada waktu itu, karena kita di era liberal pada waktu itu, sebentar-sebentar jatuh. Ya, parlemen susah ngambil keputusan. Birokrasinya nggak efisien, nggak efektif. Lalu ada persoalan-persoalan di daerah, ada pemberontakan di Aceh, ada di Makassar, ada di mana-mana nih, Sumatera Barat gitu ya. Sehingga presiden lalu menunjuk Pak Juanda waktu itu untuk membentuk kabinet ahli. Terlepas dari partai politik pada waktu itu. Jadi tidak ada satupun anggota partai politik dalam kabinet Zaken yang dibentuk oleh Juanda. Pada waktu itu hanya ada 2 orang tentara militer pada waktu itu. Lalu itu di era waktu itu, pada saat itulah muncul yang namanya istilah demokrasi terpimpin. Terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh ide. Ide itu oleh siapa? Oleh pemimpin besar revolusi, bukan terpimpin oleh ketua partai kan gitu. Jadi kemudian kita masuk ke era Orde Baru zaman Soeharto, ya itu sepenuhnya kabinet Golkar kan gitu. Karena partai lain kan cuma pendamping aja jadi partai politik. Hasil pemilu sudah ketahuan jauh sebelum pemilu. Nah di era reformasi, orang sering menyebut kabinet gotong royong era Ibu Megawati itu sebagai kabinet Zaken. Karena apa? 2/3 anggota kabinet itu bukan dari partai politik. Hanya 1/3. Bahkan PD Perjuangan pada waktu itu hanya 3 menteri. Ya, itu Menteri Bappenas waktu itu Pak Kwi Kian-gi, lalu ada Laksamana Soekardi, terus ada Menteri Tenaga Kerja Pak Jakob Nuawea waktu itu ya. Jadi itu yang sering disebut dan harap diingat pada zaman Ibu Megawati itu karena dia memang kabinet Zaken, akhirnya krisis ekonomi itu bisa dengan cepat diselesaikan. Kalau sekarang? Ntar dulu kan jangan lompat dulu bos. Jadi itu dulu ya. Jadi 1/3 saja yang dari partai politik sehingga memang bisa mendrive kebijakan nasional. Nah masuk ke masa Pak Jokowi kan hampir semua bisa dikatakan, bukan hampir semua, tapi almost 50% of the cabinet member itu dari partai-partai politik. Ya itu kan politik politik akomodasi gitu ya. Dan kalau sekarang muncul lagi dari Pak Prabowo untuk kabinet Zaken, saya kira memang sudah sepantasnya. Kenapa? Ini situasi yang dihadapi oleh Ibu Megawati pada tahun 2002 itu mirip yang dihadapi Pak Jokowi pada Pak Prabowo pada hari-hari ini. Pas itu situasi ekonomi kita jelek banget. Ya, lihat APBN kita, bagaimana kemampuan fiskal negara, bagaimana pendapatan negara dibandingkan dengan belanja, transfer daerah dan seterusnya. Ada defisit yang terus melebar, ada beban utang yang terus-menerus menumpuk, ada persoalan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat, ada deflasi yang sudah 4 bulan berturut-turut nih. Krisis 1099 itu deflasinya 7 bulan ambruk. Kita sudah 4 bulan nih mengalami deflasi, yang artinya apa? Harga barang turun. Ya kan kemampuan daya beli masyarakat turun. Akhirnya apa? Ini gelombang PHK akan terus terjadi. Ya, ini ada persoalan yang sangat besar. Simpanan orang Indonesia 100 juta ke bawah itu 1,5 triliun berkurang 80%. Jadi ada persoalan cash dry out di bawah. Ditambah geopolitik kita ya, geopolitik dunia yang nggak pernah kelar-kelar nih. Ya urusan perang dagang Amerika dengan China, Eropa dihadapi dengan masalah-masalah lain ya, termasuk dampak Ukraina, Timur Tengah dan seterusnya. Ini ada persoalan yang sangat besar yang sedang dihadapi. Jadi sangat wajar kalau Zaken yang akan harus munculkan. Zaken. Ya, tapi kan ini melakukan tidak semudah mengatakan. Mari kita lihat pembahasan di Balik soal Kementerian Negara itu disepakati. Ini cek kosong dikasih Pak Prabowo. Terserah mau berapa jumlah kabinetnya, mau bagaimana itu diberikan cek kosong nih ke Pak Prabowo. Bahkan kita dengar sudah mau 44 yang mau ditunjuk. Sekarang persoalannya kemudian adalah bagaimana orkestrasi besar ini ya dengan tambahan APBN sekitar 86 triliun kalau nggak salah atau 68 itu memang benar-benar ini jadi Zaken. Karena apa kemudian dengan persoalan yang kita hadapi secara global dan internal Indonesia sendiri ini kan menjadi problem. Di dalam rapat di Balik itu klausul tentang kabinet yang efisien dan efektif itu di drop. Di drop dalam pembahasan tentang Kementerian Negara. Jadi ini sekarang tantangan besar untuk Pak Prabowo. Beliau diberikan cek kosong. Terserah lu menteri mau berapa, kementerian mau berapa, mau milih kayak apa orangnya. Tapi ini beban buat Pak Prabowo dan Gerindra. Untuk membuktikannya. Untuk membuktikan bahwa memang benar-benar akan dicari orang yang betul-betul mampu
Nah ini kan persoalan kemudian terbuka lagi karena ketika mengatakan profesional ahli kan ini ada 3 kategori nih. Ada politisi profesional yang apa lu mau gua bisa. Palu gada nih barang kan banyak tuh murni politisi. Tapi memang politisi kan memang harusnya punya kemampuan apapun bisa. Ya mereka expert dalam sedikit hal tapi tahu banyak tentang banyak hal kan gitu tuh. Tahu sedikit tentang banyak hal ya. Lalu yang kedua ada politisi yang punya latar belakang, background ekonomi, pengusaha, insinyur, researcher dan macam-macam. Lalu ada orang yang merupakan referensi partai politik. Sekarang tergantung pada partai-partai politik yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Apakah mereka akan mengendorse orang-orang yang merupakan pimpinan partai politik yang politikus murni atau memang punya background tertentu sesuai nanti nomenklatur yang diberikan kementeriannya atau mau mengendorse orang-orang dari luar yang betul-betul punya keahlian untuk menduduki pos-pos yang ditunjuk itu. Oke, baik Bang Didi. Jadi memang pertanyaannya, apakah kemunculan second kabinet itu hanya sekedar pembeda atau ada maksud lain? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Demikian. Kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa dari Gerindra? Ya dari Gerindra sedikit lah, sedikit nggak banyak. Tapi iya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Demikian. Masih bersama saya Budiman Tanjurjo di satu meja The Forum. Arya Fernandes, yang Anda bayangkan sebagai seorang peneliti, second kabinet yang dibayang oleh Pak Prabowo seperti apa sih? Saya kira saat ini memang saya sependapat dengan Bang Deddy ya, bahwa ada kebutuhan yang besar dari sisinya Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk memberikan warna terhadap pemerintahan baru. Sekarang ini muncul ada ketidakpuasan terhadap banyak hal dan Pak Prabowo berada dalam kondisi di mana ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru cukup tinggi. Cukup tinggi. Ekspektasi itu misalnya tampak dari perolehan suara di pemilu presiden 58% dan pencapaian itu adalah pencapaian terbesar pada presiden yang maju di putaran pertama, di periode pertama. Pak SBY 2004 dan Pak Jokowi 2014 itu tidak sampai 58%. Nah, yang kedua saya kira adalah soal memastikan adanya kepercayaan pasar. Confident pasar ini jadi penting juga karena saat ini pertumbuhan ekonomi kita relatif stagnan, angka kemiskinan dan orang kelas menengah kita juga menurun cukup dalam ya. Pada saat yang sama kita juga menghadapi situasi di mana masyarakat kita semakin menua dan subsidi kita untuk banyak hal, energi dan segala macam juga diperkirakan akan meningkat. Belum ada disparitas dari sisi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi yang terjadi. Jadi tekanan domestik saya kira juga menjadi kebutuhan yang penting yang membuat mau nggak mau Pak Prabowo harus membuat warna baru dalam pemerintahan. Jadi mengelola ekspektasi publik menjadi pekerjaan rumah dari Prabowo. Saya kira ya. Tapi kalau Pak Prabowo kemudian mengatakan bahwa akan juga merekrut sebagian dari menteri-menteri Jokowi karena baik-baik, itu akan menjawab ekspektasi publik? Ya, saya kira hal lainnya juga adalah kita tahu juga bahwa Partai Gerindra bukan partai pemenang pemilu. Gerindra hanya finish di urutan ketiga. Sementara pada satu sisi Partai Golkar berada menjadi partai terbesar di koalisi. Jadi kebutuhan untuk menjaga stabilitas di koalisi menjadi penting. Nah dalam hal itu saya kira siapapun presidennya itu akomodasi menjadi tidak mungkin terhindarkan. Tidak terhindarkan? Tidak terhindarkan. Paling tidak karena 3 alasan ya. Alasan pertama saya kira adalah soal efek sistem multipartai kita. Dalam sistem multipartai itu membuat tidak ada partai yang dominan di DPR. Sejak 2004 sampai sekarang tidak ada satupun partai yang mendapat suara di atas 25%. Dan itu membuat untuk memastikan stabilitas politik di DPR, presiden terpilih mau nggak mau harus mengakumulasi dukungan partai politik. Yang kedua soal political finance. Political finance kita, party financing kita bermasalah. Sehingga partai kemudian melihat salah satunya cara untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber pendanaan politik
adalah masuk di kabinet. Dan itu terjadi pada semua kabinet, ya, mulai dari kabinet pasca reformasi terutama, karena kita tidak berhasil membenahi sistem pendanaan politik yang baik yang memungkinkan partai lebih independen. Yang ketiga, saya kira soal efek ketidakjelasan koalisi kita. Kita menganut dua model koalisi, ya, koalisi pra pemilu dan koalisi setelah dan koalisi pasca pemilu. Pasca pemilu lebih banyak. Pasca pemilu lebih banyak. Nah, sejak 2004 itu terjadi. 2004, 2009, partainya Putri yang ketika itu tidak mendukung Pak SBY justru masuk di kabinet. Partainya Mas Zaky juga begitu. Masuk juga. Di periode kedua masuk juga. baik, Dan kita sekarang juga melihat di akhir masa jabatan Pak Jokowi, hampir semua partai masuk kabinet. Baik, Bung Daniel, situasi itu yang membuat kemudian betul ada 4 menteri yang kemudian akan menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo Gibran. Pertama, sampai dengan detik ini belum ada statement resmi yang disampaikan Pak Prabowo, bahkan secara tertutup juga belum, setengah kamar juga belum ada Pak Prabowo menyebutkan jumlah 44 dan sebagainya, karena kita nggak tahu jelas dari mana jumlah yang bisa menyebutkan 44, karena semuanya orang, kemudian institusinya dan segala macam itu masih dalam proses pembahasan yang bisa berubah dan bisa diubah. Jadi Pak Prabowo hari ini dan tim kecil itu masih bekerja dalam proses menderifikasi program-program yang ada dalam bentuk institusi kementerian. Apakah ada kementerian yang digabungkan, kemudian ada yang dipecah jadi 2 dan sebagainya. Nah, diskusi itu terus berlanjut tentu sampai dengan detik ini. Nah, kepentingan Pak Prabowo apa? Kepentingan Pak Prabowo sebenarnya adalah bagaimana program-program yang disampaikan pada saat kampanye itu bisa bisa dilaksanakan segera mungkin melalui institusi kementerian yang ada. Kalau kemudian program itu tidak bisa di handle atau di cover oleh satu kementerian, maka kita butuh badan atau kementerian baru, atau kalau ada kementerian yang dianggap itu tidak efektif selama ini, itu bisa digabung. Nah, ini dilakukan Pak Prabowo ini dalam rangka memastikan efektivitas dan program-program itu bisa berjalan dengan baik. Itu poinnya. Kemudian bentar ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, tadi ada penyebutan bahwa koalisi sebelum dan sesudah itu beda. Sebelum sedikit, tapi sesudah pemilu kemudian menjadi gemuk gitu. Kalau Golkar memang praktek politik Indonesia memang harus gitu ya? Ya. Kalau kami kan melihatnya konsolidasi dari kekuatan politik yang ada di Indonesia pasca pemilu itu memang sangat penting, terutama tadi tantangan-tantangan yang Bang Deddy sudah sampaikan kan, pertumbuhan ekonomi kita stagnan misalnya, terus kondisi geopolitik yang tidak pasti. Jadi kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk sama-sama kita berkontribusi dalam menghadapi kondisi yang serba ketidakpastian ini. Jadi makanya wajar kalau kita melihat kondisi pasca pemilihan presiden di setiap pemilu itu biasanya semakin banyak parpol yang bergabung karena mereka pun ingin berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan oleh presiden dan juga wakil presiden yang terpilih. Makanya partai saya, kalau tadi Mas Arya bilang sebelumnya tidak bergabung di koalisi tapi tetap ada di kabinetnya Mas Herzaki seniornya, itu karena memang kita selalu mengupayakan kita bisa menyumbangkan ideologi karya kekaryaan kita terhadap kabinet manapun yang pada saat itu sedang menjabat, dan itu pun yang kita pegang teguh pada hari ini. Jadi kita tentu sangat membuka tangan yang lebar kepada teman-teman parpol lain yang ingin bergabung ke KIM pasca pemilu ini. Dan saya yakin juga pasti partai lain berpandangan demikian. Oke, baik. Jaki, kalau Putri kan mengatakan semuanya ingin berkontribusi untuk negara bangsa. Tapi ada juga yang pandangan ya ingin dalam kekuasaan lah, madunya kan enak. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Herzaki Mahendra Putra. Bergabungnya partai setelah pemilu, tadi yang Mbak Putri katakan ingin berpartisipasi membangun masyarakat, atau memang ingin menikmati madu kekuasaan sih sebetulnya? Nah, gini Mas Bud, saya ingin membuka sedikit diskusi antara ketua umum kami Mas Ahy dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi Mas Ahy itu menyampaikan the true leaders atau statesman itu pikirannya
adalah untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Oke. Jadi bukan berbicara next election gitu. Nah, itu diskusi beliau dengan Pak Prabowo yang kemudian minggu lalu beliau sempat sebutkan di Surabaya ketika mengisi seminar internasional. Nah, jadi apa yang dibahas ini sehingga dalam 5 tahun bisa jadi misalnya katakanlah hasilnya belum segera dirasakan. Kan meskipun ya itu menjadi penting. Misalnya Pak Prabowo sangat peduli masalah nutrisi. Masalah kemudian pendidikan. Nah ini saya masuk ke sini dulu gitu. Nah kemudian juga ada realita hari ini misalnya kita berbicara mengenai ancaman middle income trap. Termasuk di antara tadi disebut oleh Bang Deddy. Lalu kemudian kita berbicara mengenai gizi buruk. Lalu kita ingin ada target yang namanya di SDGs di tahun 2030. Yang tentunya 5 tahun ini akan menjadi modal yang sangat besar. Nah karena itulah kemudian Pak Prabowo ini dalam diskusi dengan Mas Ahy yang kami tahu ya, yang kami diceritakan itu ada keinginan bagaimana sebisa mungkin kita sejak hari pertama kabinet itu dilantik bisa ngebut. Langsung kerja? Langsung kerja. Nah di antaranya kemudian makanya muncul mungkin isu terkait Zaken. Apa yang disebut kemudian oleh Bang Dhanil adalah kompetensi. Lalu di sini kita juga Pak Prabowo menegaskan berulang kali tidak ada ruang untuk perasaan pribadi. Kalau untuk bangsa dan negara. Sehingga apa? Boleh kita beda pandangan ketika Pilpres. Tetapi setelah Pilpres, ayo kita jadi bangsa lagi. Ayo kita bersama. Kalau ingin bergabung, membantu, membangun negeri ini di dalam pemerintahan, ayo kita berjuang bersama. Dan Demokrat bersama Mas Ahy mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Silakan Pak Prabowo. Kalau jika itu dirasa langkah terbaik buat bangsa negara. Bang Deddy, ini kira-kira 44 ya meskipun sumbernya nggak jelas gitu kan. Apakah sudah bagi-bagi dan PDIP akan masuk juga gitu? Saya kira sampai hari ini belum ada diskusi soal itu di partai secara resmi ya. Di DPP partai belum pernah sampai ke sana diskusinya. Tapi saya sih ingin kembali menegaskan karena kan ini kita meletakkan harapan pada Pak Prabowo ya. Jadi kalau pengalaman Ibu Mega dulu itu kan beliau selalu nanya itu. Misalnya pada Pak Murdiono, ya pada siapapun senior-senior di pemerintahan Orde Baru pada waktu itu, nanya siapa nih orang-orang yang kemudian kira-kira bisa dipakai. Saya kira hal yang sama juga bisa dipakai oleh Pak Prabowo nanti. Nanya kepada mereka-mereka yang lebih senior, bahkan mungkin ke menteri-menteri yang mungkin tidak dipakai lagi, kira-kira pemetaan Anda siapa sih yang bisa cocok di tempat Anda? Itu bisa saja. Karena persoalannya gitu loh. Persoalannya kan kalau memang mau betul-betul Zaken itu kabinet, tentu orang-orang yang mumpuni. Tidak saja secara teknis tetapi juga secara leadership. Dan lebih penting lagi tentu harus bisa berkomunikasi dengan parlemen. Karena tanpa komunikasi yang baik dengan parlemen itu bisa zonk juga itu kementerian. Dan itu sudah kita alami juga yang begitu-begitu. Nah saya kira soal apakah masuk dalam pemerintahan atau tidak, saya kira kita lihat nanti kepentingan bangsa dan negara. Tapi kami pada pemahaman bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintahan cuci piring. Ya kalau menurut kami karena begitu banyak. Piringnya siapa yang dicuci? Cuci piringnya Pak Jokowi dong. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Karena banyak sekali yang disembunyikan under the carpet nih. Ya, jadi saya kira untung nih Pak Prabowo ngirim Thomas Jiwandono misalnya Kementerian Keuangan. Sehingga antara hayal gitu ya, katakanlah visi dengan realita itu bisa ketemu. Sehingga yang tadinya mau anggaran 250 triliun untuk makan gratis itu terjun bebas jadi sekitar berapa? 14. Itu kan artinya udah bertemu dengan realita. Antara keinginan dan realita ketemu fakta brutal begitu. Oh ternyata kita belum bisa gitu. Baik Bung Deddy. Bung Arya tadi kan mengatakan maunya gaspol. Begitu hari pertama langsung kerja. Tapi kalau betul 44 menteri apa nggak berkutat nanti cari kantor lah, bikin nomenklatur surat dan lain sebagainya? Ya dulu saya ingat ketika masa Orde Baru itu ada semacam satir ya pada DPR sebagai stempel kabinet, stempel pemerintahan. Orde Baru ya? Iya Orde Baru. Sekarang bukan enggak juga. Nah, nyaris ya. Bisa juga lah. Kalau melihat pengalaman Omnibus Law kan tukang stempel. Terus kita kan berharap kita sudah melaksanakan pemilu yang demokratis itu 6 kali. Dan salah satu parameter demokratisasi itu selain kompetisi itu adalah kontrol dari parlemen. Dan kontrol itu hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang memang di DPR melakukan kontrol. Kalau dukungannya seperti sekarang itu 52%, kita nggak bisa membayangkan ada kontrol. Tidak ada perdebatan di DPR, tidak ada perspektif non pemerintahan di DPR, dan juga tidak ada partisipasi publik yang bermakna untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan. Di COVID mungkin jadi penting, karena ketika itu pemerintah dan DPR butuh satu kebijakan yang mendapatkan dukungan kuat,
sehingga mungkin situasi yang konsolidatif menjadi penting. Tapi pasca Covid mungkin saya kira tidak perlu lagi mengakumulasi power yang terlalu berlebihan gitu ya, dan itu saya kira juga tidak baik. Untuk apa kemudian kita pemilunya yang kompetitif menggunakan anggaran yang banyak, toh pada ujungnya partai masuk dalam satu kabinet gitu. Sehingga debat-debat soal perspektif lain di luar perspektif kabinet itu saya kira penting. Sekarang ini yang tersisa hanya masyarakat sipil yang mulai melemah, pers juga tidak banyak, mulai banyak yang terutama online yang gulung tikar. Sekarang itu kontrol sosial kita semakin lama semakin menipis. Dan ketika itu terjadi, saya kira itu alarm bagi demokrasi kita. Dan alarmnya sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Oke. Tinggal lonceng siapa yang akan bisa memberikan lonceng alarm yang kuat pada hari ini. Mbak Putri, kalau betul Mas Bambang Susatyo menyebutkan 44 gitu, apakah sejak awal nanti nggak direbutkan dalam konsolidasi urusan yang teknis administratif ya? Surat lah, kantor lah, menata orang organisasi? Ya, sebenarnya kan Pak Bamsud juga kemarin sudah sempat mengklarifikasikan bahwa apa yang beliau sampaikan terkait 44 kementerian itu gosip jalanan. Yang gosip jalanan, beliau sampaikan, ya. Yang beliau sampaikan dalam rangka diskusi pada saat itu dengan teman-teman wartawan. Jadi belum terkonfirmasi tentunya, dan tadi Mas Daniel juga sampaikan ini masih dalam proses penggodokan, dan tentu kami mempercayakan ini sepenuhnya kepada Ketua Umum kami Bang Bahlil untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo terkait dengan jumlah nomenklatur dan lain-lainnya. Tapi yang saya mau lihat selama saya di Komisi 11, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat birokrasi kita ini lebih efisien. Jadi kalau kita lihat kemarin salah satu pencapaian paling positif dari kementerian yang menjadi mitra kami, Kementerian Keuangan, itu mereka berhasil memangkas 2 triliun sekian dalam 1 tahun APBN, karena mereka menggunakan digitalisasi, efisiensi dari perjalanan dinas, dan banyak juga kiat-kiat lainnya yang menurut saya nanti bisa di-copy juga oleh para menteri-menteri yang bertugas di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Karena memang kadang birokrasi yang efektif ini harus ada drive kepemimpinan dari sang menteri, yang tentu hanya ada visi misi presiden, tapi mereka lah menteri-menteri ini yang akan menjalankan teknisnya. Apalagi kita juga punya lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP yang kemarin juga sempat menghemat 2 triliun lebih dikarenakan ada konsolidasi dari pengadaan barang-barang untuk pemerintah. Jadi bayangkan betapa banyak sebenarnya anggaran yang bisa kita hemat ke depannya kalau kita bisa terus merencanakan penganggaran APBN setiap tahunnya dengan lebih baik gitu. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat positif untuk kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, baik Bung Daniel. Ini nomenklatur diubah ya. Tapi pada sisi lain Bang Dasko mengatakan jatah Gerindranya makin kecil ya. Pengorbanan Gerindra ya. Ya, bagi Gerindra yang paling penting adalah Pak Prabowo sukses membawa Indonesia lebih baik 5 tahun ke depan. Itu jauh lebih penting bagi Gerindra. Nah, terlepas nanti perwakilan Gerindra yang menjadi menteri berapa itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo tentu, karena beliau hafal betul siapa yang punya kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dari Partai Gerindra, siapa yang tidak. Jadi yang jelas komitmen Pak Prabowo hari ini itu ingin melakukan, saya menggunakan istilahnya itu adalah akumulatif advantage. Akumulasi advantage. Iya, jadi mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dimulai oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, atau kita sering nyebutnya rejim-rejim sebelumnya. Karena selama ini kan tradisi cancel culture, menegasikan kepemimpinan sebelumnya itu sangat terasa, sehingga kita tidak pernah bergerak maju, tidak progresif. Nah, Pak Prabowo itu menginginkan ada upaya akumulatif advantage ini secara maksimal. Itulah kenapa misalnya Pak Prabowo menyebutkan kepada Pak Jokowi, menteri-menteri beliau yang dianggap baik, yang itu yang tadi saya sebut sebagai ada advantage-nya, tentu bisa jadi dipertimbangkan lagi oleh Pak Prabowo. Itu adalah upaya mengakumulasikan advantage tadi. Termasuk kemudian Pak Prabowo bicara dengan Pak SBY terkait dengan banyak hal, karena banyak advantage yang
yang dihasilkan masa pemerintahan Pak SBY, dan sebentar lagi juga Pak Prabowo akan mendengarkan advantage yang mungkin akan disampaikan juga oleh Bu Megawati. Dan ini penting bagi Pak Prabowo, dan tentu dalam historis kita juga ingat sampai dengan Bung Karno, beliau-beliau semuanya punya legasi yang positif. Nah, itu yang kami sebut sebagai politik Pak Prabowo ke depan, itu adalah politik akumulatif advantage itu. Oke, baik Bung Dedi. Tadi udah dibuka oleh Bang Daniel bahwa akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ini kelihatannya sinyal-sinyal untuk PDIP masuklah, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Bang Deddy Sitorus, Prabowo dan Bu Mega akan ketemu, sinyal PDIP akan bergabung. Sinyal bahwa dua-duanya negarawan. Saya kira Bu Mega belakangan ini sering teriak kan untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak dalam situasi baik-baik saja. Artinya? Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo dari awal itu memang harus benar-benar hati-hati. Kalau tadi seperti dikatakan gitu dilantik langsung kerja, itu harapan kami juga di PDI Perjuangan. Karena memang kita nggak bisa nunggu nih. Jadi saya kira walaupun singkat masa pemerintahan Ibu Mega itu 3 tahunan gitu ya. Tapi lihat, kita bisa keluar dari krisis ekonomi yang luar biasa. Kita bisa keluar dari krisis sosial yang begitu luar biasa. Nah, kalau mau mengikuti apa yang isu yang sekarang tadi dikatakan itu akan melar sampai 44, lalu banyak wamen-wamennya. Saya kira Pak Prabowo, saya ingin pesan nih sebagai orang politisi, tolong Pak nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Karena kita belajar, coba lihat dari proses pemerintahan Gus Dur, di mana beliau kalau nggak salah itu membubarkan 2 kementerian. Akhirnya apa? Toh kembali lagi. Dan selama 2 tahun itu terjadi kekacauan luar biasa nih di birokrasi kita. Lihat periode Pak Jokowi, bagaimana dia membentuk badan-badan atau wamen-wamen dan segala macam. Wamen tuh nggak ada yang efektif. Di dalamnya jadi potensi konflik, nggak kebagian kerjaan apa-apa, nambah anggaran gitu ya. Lalu kalau mau dimekarkan, dari mana ASN-nya, dari mana birokrasinya, dan seterusnya. Bagaimana nomenklaturnya, bagaimana ini bisa nyambung semua. Itu 5 tahun juga nggak kelar. Artinya Pak Prabowo justru akan kehilangan advantage tadi untuk menjadi kabinet yang efektif gitu. Jadi untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri dan kepentingan negara ini, kalau saya justru harus lebih ramping. Setidaknya sama dengan yang sekarang gitu ya. Karena apa? Nggak bisa kita tidak punya kemewahan pemerintahan Pak Prabowo ini untuk mengatakan melakukan eksperimentasi ini dengan nambah melar begitu banyak gitu ya. Karena butuh apa? Butuh bagaimana menyatukan biar koheren semua lembaga-lembaga dan kementerian itu nggak mungkin bisa terjadi dalam 5 tahun. Mbak Putri, kalau tadi hints disampaikan oleh Bung Daniel bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega akan ketemu, Golkar melihatnya gimana ya? Khawatir juga kursinya berkurang itu kalau PDIP masuk? Kalau soal kursi, saya rasa itu udah clear dari awal. Kalau kita sangat percaya bahwa Pak Prabowo pasti akan memberikan porsi yang sesuai untuk latar belakang dan juga untuk latar belakang dan juga profesionalitas dari masing-masing orang-orang kompeten yang ditempatkan pada posnya. Jadi kalau misalnya nanti memang PDIP akhirnya bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus ini, tentu kami juga akan sangat senang karena selama 10 tahun juga kita sudah sama-sama membangun Indonesia di kabinetnya Pak Jokowi, dan terbukti bahwa ternyata ketika PDIP, Golkar, Gerindra bersatu, ternyata kita juga telah efektif ya walaupun dengan segala keterbatasannya telah efektif untuk membuat pemerataan pembangunan yang menurut saya salah satu hal yang tadi Bang Daniel sebutkan, cumulative advantage yang harus dilanjutkan sebagai komitmennya Pak Prabowo juga gitu ke depannya. Bung Herzaki, kalau Putri mengatakan sangat senang kalau PDIP dan masuk dalam kabinet Pak Prabowo, Demokrat juga sangat senang juga. Ya, kalau dari kami ya jelas hari ini presiden terpilihnya adalah Pak Prabowo. Dan seperti disampaikan oleh Pak SBY, setiap pemimpin selalu ingin memberikan yang terbaik. Jika dirasa oleh Pak Prabowo bahwa misalnya teman-teman PDIP bergabung di dalam kabinet ada hal-hal yang terbaik, Demokrat akan mendukung dengan sepenuh hati. Ini menjadi komitmen kami, karena bagaimanapun ya, hari ini kita bahas mengenai akomodasi atau kompetensi, itu pun tidak perlu dipertentangkan, karena sebenarnya kedua-duanya bisa berjalan beriringan. Bagaimanapun negara kita negara majemuk, banyak sekali ya karakteristik yang berbeda-beda, tetapi juga
kita masih ingat, kita selalu bisa bersatu, apapun perbedaan kita. Yang penting buat bangsa dan negara, itulah keyakinan Ketum kami Mas AHY dan seluruh kader Demokrat, komitmennya tetap sama. Pak Prabowo 5 tahun kita jaga betul, kita kawal betul. Mau mengajak Bu Mega, mau mengajak PKB, Nasdem, siapapun, itu kita siap. Bahkan unsur-unsur ormas atau apapun, yang penting kami meyakini ini semua untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan bernegara. Dan 5 tahun ke depan ini banyak tugas ya yang kita ingin wujudkan. Pak Prabowo punya banyak gagasan besar dan kami meyakini gagasan itu adalah yang terbaik untuk bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Tugas Demokrat, Pak Prabowo silakan. Anda mau milih berapa menteri, Anda mau ngajak siapa, ayo kita jalan bareng, kami siap mendukung apapun. Baik, Bung Daniel, betul nggak sih spekulasinya bahwa PDIP pada saatnya nanti juga akan bergabung ke pemerintahan? Yang itu yang bisa jawab. Kalau Anda itu bicara Pak Prabowo kan? Yang bukan. Kalau akan bergabung ke pemerintahan yang bisa jawab tentu PDIP. Kalau ada bayangan. Kalau Pak Prabowo dan Partai Gerindra tentu dalam posisi terbuka dengan semua kelompok dan itu adalah sikap jamaknya Gerindra dan Pak Prabowo sejak awal. Itu pertama. Kemudian kedua, Mas Budiman, Pak Prabowo yang jelas akan sangat akomodatif ya. Akomodatif terhadap apa? Terhadap kompetensi, terhadap keahlian, dan tentu juga Pak Prabowo akan sangat akomodasi terhadap nilai-nilai keindonesiaan kita, karena ketika menyusun kabinet ini kan kita juga harus mempertimbangkan misalnya unsur perempuan, kemudian unsur-unsur lainnya karena sangat kompleks dan sebagainya. Nah itu juga sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Selain memang Pak Prabowo ingin memastikan ke depan tantangan kita itu bisa kita lewati dengan mudah karena kondisi geopolitik, tidak baik-baik saja. Itu tidak baik-baik saja. Baik, Bung Arya Fernandes. Bagus kalau memang PDIP bergabung dengan pemerintahan, dan di luar siapa? Saya sih pada posisi mendorong PDIP untuk menjadi partai oposisi ya, di luar pemerintah. Karena menurut saya dari sisi publik kita tentu butuh perspektif non kabinet, non pemerintahan, yang mungkin bisa memberikan inisiatif-inisiatif baru terhadap kebijakan. Yang kedua, menurut saya nggak bisa bayangkan bagaimana seorang presiden terpilih bisa mengelola koalisi yang sangat gemuk. Kalau mungkin 5-6 partai mungkin oke. Tapi kalau 8 partai masuk kabinet, tentu saya nggak bisa bayangkan bagaimana mengelola koalisi yang gemuk itu. Dan tadi permasalahan-permasalahan koalisi juga banyak. Dulu saya ingat 2 bulan setelah Pak SBY terpilih di 2009, itu digulirkanlah hak angket Senturi. Dan salah satu motornya itu adalah justru dari partai-partai koalisi SBY. Ada PKS, ada PKB, ada PAN, plus Golkar, plus PDIP. Jadi bukan nggak mungkin nanti di tengah jalan akan ada juga hak angket itu. Yang ketiga menurut saya adalah soal kita nggak bisa bayangkan bagaimana kemudian di tahun ketiga, tahun keempat, yang mungkin beberapa bulan lagi menjelang pemilu, partai-partai akan sibuk saja untuk menyiapkan dengan putra-putra mahkotanya. Apalagi misalnya kalau misalnya yang masuk kabinet itu adalah ketum-ketum partai. Tentu mereka mungkin ada yang mau nyapres, ada yang mau nyalek ya. Jadi saya kira di tahun pertama ini saya kira mungkin lebih baik Pak Presiden terpilih kita, Pak Prabowo, lebih betul-betul memberikan atensi untuk urusan domestik ya. Selain karena kita lihat belakangan Pak Prabowo lebih banyak pada isu internasional, tapi mungkin isu domestik mungkin Gibran menjadi penting juga. Yang domestik Gibran nanti. Nah itu gimana tuh, Bang Deddy? Enggak udah. Lu tanya Bung Papa, tanya gua. Bung Arya, Bung Deddy, Mbak Putri. Mungkin sedikit. Enggak pendek. Mas Budiman ya pendek aja. Saya kira soal PDI Perjuangan di dalam atau di luar pemerintahan, saya kira komitmen kita tetap. Bagaimana pemerintahan ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, kepentingan bangsa dan negara bisa terjaga. Saya kira itu komitmen kita. Indah semuanya ya. Baik. Isu kabinet saken atau non saken bukanlah isu penting bagi publik. Melunasi janji kemerdekaan, mengatasi kemiskinan, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah misi suci seorang pemimpin yang telah diberi mandat oleh rakyat. Pemimpin tak perlu lagi direcoki dengan urusan teknis, birokratis, administratif kementerian yang mungkin akan sangat melelahkan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.